Sebagai seorang pengamat Malaysia, saya mengapresiasi Malaysia yang cukup punya mental tangguh dalam menghadapi berbagai badai kehidupan yang cukup keras menghantam, namun tak cukup untuk mampu menghempaskan Malaysia menjadi negara pecundang. Malah sebaliknya, Malaysia semakin kuat urat nyali dalam menghadapi setiap tantangan dan persoalan yang berat dalam bentuk berbagai krisis, sehingga Malaysia mampu menjadi negara yang cukup maju dan makmur perekonomiannya. Malaysia pernah dihantam badai besar krisis, diantaranya semisal krisis kerusuhan rasial antar etnis pada tahun 1969 yang mengancam perpecahan nasional. Lalu ada krisis moneter tahun 1998 yang juga menghantam berbagai negara di Asia. Dan ini krisis politik yang sering melanda Malaysia akibat perebutan kekuasaan antar elit politik. Saya ulang, krisis politik yang sering melanda Malaysia akibat perebutan kekuasaan antar elit politik. Dan setelah ini ada krisis kesehatan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 ini. Di tahun 2020 ini ada krisis kekurangan pasokan ayam. Setiap badai krisis telah membuat otot mental Malaysia menjadi kuat dan tangguh karena orang Malaysia punya sikap yang positif dengan selalu menikmati dan mensyukuri budaya proses. Jadi bukan berorientasi pada budaya instan. Jika orientasinya hanya pada budaya instan yang mengutamakan hasil adalah segalanya, maka sudah pasti orang Malaysia akan mudah terpuruk mentalnya saat dihadapkan pada badai krisis yang berat yang tentu membuat hasil positif yang diinginkan menjadi berantakan. Malaysia adalah negara multi etnis dan agama yang mempunyai akar toleransi dan jiwa gotong royong yang kuat sehingga mampu melewati krisis besar dalam catatan sejarah masa silamnya. Saya ulang lagi, dari tahun 1969 ya, ketika terjadi krisis rasial yang teramat serius sehingga mengancam persatuan bangsa dan negara Malaysia, maka segera diambil langkah tepat dengan membuat ideologi rukun negara yang berasas pada kembali jiwa toleransi yang kuat bangsa Malaysia atau rakyat Malaysia lebih tepatnya, karena Malaysia tidak disebut dengan bangsa, lebih suka disebut dengan rakyat Malaysia. Lalu pada tahun 1998, sama lagi ya tadi sudah saya sebutkan, juga terjadi krisis moneter yang melanda banyak negara di Asia. Maka Malaysia adalah salah satu negara yang menjadi korban dari krisis keuangan yang membuat banyak negara mengalami guncangan ekonomi yang teramat dahsyat. Namun sejarah juga mencatat bahwa Malaysia adalah satu-satunya negara di Asia yang mampu lepas dari jerat krisis keuangan tanpa bantuan dari IMF, yang mana banyak negara justru semakin parah krisis ekonominya setelah mendapatkan bantuan support dari IMF. Lantas apa yang membuat Malaysia mampu selamat dari badai besar krisis moneter pada tahun 1998 dan itu tanpa bantuan dari IMF sama sekali? Ternyata kunci rahasianya adalah tetap menjaga jiwa gotong royong nasional para pengusaha besar Malaysia untuk kompak bersatu menghadapi krisis ekonomi. Saya mendapatkan informasi dari detik.com pada saat krisis moneter tahun 1998 yang telah membuat cadangan devisa di berbagai negara Asia anjlok ke titik terendahnya. Beberapa negara Asia Tenggara lainnya pun menjadi korban sehingga ekonominya perlu ditopang oleh International Monetary Fund atau IMF dengan cara menstabilkan perekonomian nasional yang ternyata juga tidak berhasil dan banyak yang malah berantakan perekonominya, dan Malaysia termasuk negara yang anti IMF pada waktu itu dan akhirnya malah selamat. Namun dari sebagian besar negara Asia Tenggara yang terdampak akibat krisis keuangan Asia, dan ini Malaysia justru tidak menyentuh sama sekali
bantuan IMF yang telah ditawarkan kepada Malaysia. Pada tahun 1998, krisis finansial Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya, siapa yang ke IMF? Semua negara kecuali Malaysia. Kenapa bisa? Menurut Menteri Keuangan Indonesia pada waktu itu, di tahun 2016, Bambang Brojonegoro, terjadi krisis 98 karena terkait kurs yang disebabkan oleh capital outflow dan cadangan devisa negara yang ngedrop. Lantas apa yang membuat Malaysia mampu bertahan di tengah krisis keuangan Asia yang cukup dahsyat tersebut di tahun 1998? Malaysia mampu bertahan dan selamat dari badai krisis moneter di tahun 1998 karena menurut Menteri Keuangan Indonesia di tahun 2016 yaitu Bambang Brojonegoro, menurut dia pada waktu itu di tahun 98 Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad memanggil semua pengusaha besar Malaysia. Di pertemuan dengan para pengusaha besar itu, Mahathir Mohamad menegaskan tak boleh ada intervensi asing yang dominan. Untuk itulah Mahathir Mohamad minta pengusaha untuk membawa aset yang berada di luar negeri untuk dipulangkan ke Malaysia. Para pengusaha Malaysia pada waktu itu turut berperan dalam menyelamatkan perekonomian negerinya sendiri dengan cara capital inflow, jadi kebalikan dari capital outflow, yaitu menarik aset pengusaha besar Malaysia untuk membantu perekonomian Malaysia yang tengah dilanda krisis berat. Dari catatan sejarah, krisis besar tahun 1969 dan 1998, yang mana Malaysia mampu menghadapinya dengan tegar karena adanya jiwa toleransi dan gotong royong yang kuat, yang membuat seluruh rakyat Malaysia bersatu padu melawan badai besar krisis yang mengancam, sekali lagi mengancam kelangsungan negara Malaysia. Saya yakin Malaysia akan mampu melewati setiap badai krisis karena setelah seluruh komponen bangsa Malaysia kembali menemukan jati dirinya yang utuh sebagai bangsa atau sebagai sebuah negara yang mempunyai jiwa toleransi, gotong royong, dan persatuan yang kuat. Seperti pepatah berkata bahwa bersatu kita runtuh, bercerai kita runtuh. Malaysia telah membuktikan hal itu. Dengan bersatu maka Malaysia bisa menjadi kuat. Bersatu untuk bersama-sama mengatasi semua krisis dan selalu bersama, yaitu kebersamaan sebuah negara yang didukung oleh masyarakatnya yang mempunyai rasa toleransi dan gotong royong yang kuat, sehingga membuat otot mental mereka semakin kuat dan tangguh. Demikian ya info dari channel Dunia Fana News. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.